Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Salah satu peristiwa buruk yang pernah dialami oleh Daud adalah ketika anaknya yang sangat dikasihinya, yaitu Absalom, berontak kepada Daud. Absalom ini adalah sebetulnya seorang anak yang baik. Dia seorang pemuda yang tampan, cakap, pandai. Tetapi dia merasakan satu sakit hati yang luar biasa ketika adiknya dia, yaitu Tamar, itu diperkosa oleh kakak lain ibu dari Absalom, yang bernama Amnon. Nah, suatu ketika Absalom menjebak Amnon untuk datang ke tempat pengguntingan, pesta pengguntingan bulu domba, dan di sanalah Amnon dihabisi oleh anak buah Absalom. Dibunuh. Sehingga anak-anaknya Daud yang lain yang juga hadir di sana. Kita tahu Daud mempunyai istri yang banyak dan mempunyai banyak anak dari banyak istri. Itu semuanya melarikan diri dengan ketakutan. Dan Absalom juga melarikan diri. Tetapi waktu berjalan, Yoab yang merupakan bawahan Raja Daud melihat bahwa Daud sesungguhnya mengasihi Absalom. Sehingga setelah 2 tahun, Yoab mengusulkan untuk memanggil kembali Absalom ke Yerusalem. Kembali ke tempatnya bersama dengan Daud. Akhirnya Absalom dibawa kembali dan Daud dengan menangis memeluk Absalom, mengampuni dia. Ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu, berubahlah hati Absalom. Tahun 994 sebelum Masehi, kurang lebih tahun 994 sebelum Masehi, Absalom berontak. Dan bahkan mengancam Daud. Ingin menggulingkan Daud dari tahtanya dan Absalom berusaha untuk menjadi raja. Bagaimana caranya? Absalom mulai mendekati rakyat yang semuanya mencintai Daud. Dan mulai satu demi satu hati rakyat itu dipindahkan untuk mencintai dan mendukung Absalom. Dengan cara yang licik Absalom mengalihkan hal itu dan Daud melihat situasi yang rumit. Kalau itu bukan anaknya, pasti Daud sudah menghajar Absalom. Absalom tidak lebih hebat dari Goliat yang pernah dihadapi oleh Daud. Tapi masalahnya ini anaknya sendiri. Daud adalah bapak yang baik. Sehingga dia berpikir lebih baik dia melarikan diri keluar dari Yerusalem. Untuk bersembunyi dan tidak membiarkan Absalom membunuh dia. Bukan karena kepentingannya Daud, tapi menghalangi Absalom untuk berbuat kejahatan yang lebih jauh. Daud melarikan diri dari Absalom. Dan di dalam penderitaannya Daud, kalau saudara mau membaca kisahnya pada 2 Samuel pasal 15 di sana. Kisah yang sangat menarik tetapi juga membuat kesedihan di hati. Karena perlawanan kepada Daud bukan dari musuh. Tapi justru dari anggota keluarganya sendiri, bahkan anaknya yang begitu dekat dengan dia. Sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kalau anak buahnya Daud sudah marah, sudah benci kepada Absalom dan ingin menghabisi Absalom. Tapi Daud melarang. Dan Daud menuliskan sebuah mazmur. Mazmur ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana tekanan hebat dalam hidupnya Daud. Tetapi Daud tetap mampu mengatasi kondisi itu. Itu yang paling penting. Tekanan hebat seringkali kita alami. Tekanan hebat yang saudara alami mungkin tidak sama dengan tekanan hebat yang saya alami. Tapi kita mengalami tekanan-tekanan hebat dalam kehidupan kita. Tapi yang kita mau belajar di sini adalah melihat bagaimana Daud mampu mengatasi kondisi itu. Dengan cara yang benar. Apa sesungguhnya rahasianya Daud? Mengapa Daud mempunyai kekuatan yang luar biasa? Padahal kita tahu Daud mendapat tekanan yang hebat, bahkan ancaman nyawa dari anak kandungnya sendiri. Yang sudah dikasihi dan sudah diampuni karena membunuh anaknya Daud yang lain. Jadi betul-betul Daud ini mengalami kondisi yang berat saat ini.
Kita baca Mazmurnya, Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Apa rahasianya Daud sehingga Daud begitu mampu untuk tetap bertahan di dalam situasi yang sulit? Ini hal yang tidak mudah. Peperangan terhadap orang lain satu hal yang mudah. Tapi memerangi anaknya sendiri yang sangat dikasihinya, ini yang berat. Tapi membiarkan anaknya juga, itu adalah satu hal yang salah. Rahasianya di sini Daud tuliskan pada Mazmur 62 yang ditulis pada saat dia melarikan diri dari pengejaran Absalom. Dia katakan di sana ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini rahasianya. Dekat dengan Allah. Rahasianya Daud adalah karena dekat dengan Allah. Suatu hubungan yang dikatakan dekat di sini, ini bukan hubungan yang baru sekali berkenalan langsung sudah dekat, tidak mungkin. Ini membutuhkan suatu waktu. Hasil dari pembinaan hubungan dalam waktu yang mungkin malah cukup lama dan cukup intensif. Jadi lama dan intensif. Bukan cuma lama tapi jarang juga bertemu, jarang juga bergaul, tidak. Kalau dikatakan di sini hanya dekat Allah saja. Daud sudah membina hubungan dengan Allah dalam waktu-waktu yang lama. Dan di dalam hubungan yang lama itu dia benar-benar begitu intensif hubungannya sehingga dia dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan mempunyai kekuatan misterius yang tidak bisa diuraikan dengan akal sehat. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi situasi yang berat ini? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kondisi tenang bukan karena masalahnya sudah beres, bukan. Tapi kondisi tenang karena dekat pada Allah. Seringkali kita berharap cepat dong masalahnya beres. Persoalannya beres. Maka nanti saya bisa tenang. Sesungguhnya persoalan yang beres itu nanti akan disusul dengan persoalan lain yang mungkin jauh lebih menyakitkan, jauh lebih membingungkan, jauh lebih menakutkan dan sebagainya. Tapi yang membuat kita tenang adalah karena dekat dengan Allah dan padanyalah keselamatanku, dituliskan di sana. Karena dekat dengan Allah maka Daud tahu bagaimana caranya berlindung pada Allah. Saudara kalau fasih ya, biasa di dalam menggunakan sebuah peralatan, maka saudara pasti akan tahu bagaimana cara menggunakan peralatan itu. Banyak orang yang sulit dan tidak tahu cara menggunakan pemadam api ya, pemadam kebakaran, extinguisher itu ya, extinguisher yang biasa ditaruh di sana, di kotak kaca di sana. Cuma tulisannya cuma dalam keadaan panik, pecahkan kaca ini kan gitu kan. Suatu ketika saya panik karena aduh perutnya ini lapar belum makan. Saya bilang saya mau memecahkan kaca ini soalnya ditulis di situ dalam keadaan panik pecahkan kaca ini. Ternyata bukan itu maksudnya ya. Tapi seandainya ada api kebakaran, pecahkan kaca itu. Bisa gitu gunakannya? Mungkin saudara mesti baca dulu tulisannya di situ. Gimana sih cara gunakannya ya? Saudara tulis, aduh gak jelas nih kacamatanya mana, cari dulu kacamata kan. Itu api sudah kok, wah udah hebat, makin hebat. Saudara pakai kacamata, ya tulisannya ternyata bahasa Thailand. Jadi saudara gak bisa baca juga, gimana nih ya memakai alat ini. Tapi orang yang sudah biasa menggunakan alat itu, pasti akan mudah memakainya. Gak usah jauh-jauh, handphone kita aja.
Kalau kita tidak sering ngotak-ngatik segala hal di handphone itu, kita mungkin tidak tahu cara pakainya. Paling-paling cuma buat SMS, buat telepon. Padahal di situ gunanya macam-macam, banyak hal di situ. Nggak bisa, karena apa? Karena ya nggak fasih. Begitu juga ketika kita tidak dekat dengan Allah. Kita tidak tahu bagaimana caranya berlindung pada Allah yang tidak kelihatan. Allah itu Allah tidak kelihatan. Tapi Allah yang tidak kelihatan ini mengandung kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Ini kesaksiannya Daud yang luar biasa. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau tidak tahu bagaimana caranya bertahan di atas gunung batu, maka tidak ada gunanya berada di atas gunung batu. Ada satu kota tua bernama Machu Picchu di daerah Indian. Di daerah orang-orang Indian, Inka di sana, Indian Maya di sana ya, daerah Amerika Latin. Kota itu Machu Picchu itu berada di puncak sebuah gunung kecil. Gunung kecil itu, bahan gunung itu adalah batu. Kota-kota yang lain sudah berhasil direbut oleh orang Spanyol, Portugis, Spanyol terutama. Merebut kota-kota yang lain. Orang-orang Indian di daerah situ sudah banyak yang dibantai. Hanya Machu Picchu yang bisa berhasil bertahan. Apa sebabnya? Karena Machu Picchu itu membuat lereng-lerengnya itu benteng pertahanan. Jadi orang Spanyol ini tidak bisa naik ke atas untuk menyerang kota itu. Ya zaman itu kan belum ada nuklir ataupun senjata-senjata yang bisa ditembakkan dari jarak jauh dan sebagainya. Rudal dan sebagainya belum ada. Sehingga memakai masih perang manual, pakai tembak-tembakan manual. Ya ini mereka merayap naik ke atas, dari atas sudah ditombak, pakai tombak beracun lagi, pakai panah beracun. Nggak bisa naik mereka. Nggak bisa berlindung. Karena mereka tentara Spanyol tidak bisa menyerang Machu Picchu ini karena berlindung di Bukit Batu. Itu perlindungan Bukit Batu. Bukit Batu karena di atas posisinya sehingga lebih aman. Kalau di bawah bisa dihujani tombak, dihujani panah. Kalau di atas nggak bisa, sulit pada zaman itu. Ya pada akhirnya memang kota itu menyerah. Kenapa? Karena seluruh saluran-salurannya ditutup, dibuntu oleh orang-orang Spanyol ini. Dibuntu, orang Spanyol nggak nyerang lagi, tapi nunggu di bawah kaki gunung. Sehingga suplai makanan nggak ada. Di kota Machu Picchu timbul penyakit. Karena apa? Karena sampah dan air kotor dan sebagainya itu tidak bisa mengalir, tidak bisa dibuang ke bawah karena dibuntu oleh orang-orang Spanyol. Sehingga akhirnya penduduk di sana mati karena penyakit yang menyerang mereka dan kelaparan. Tapi itulah cara bertahan di atas gunung batu. Ada satu lagi di sini digambarkan kota bentengku. Zaman dahulu kota-kota itu semua pakai benteng. Yeriko apalagi bentengnya sangat tebal, sangat kuat. Pakai benteng semua dan cara bertahan di sana macam-macam. Orang selempar batu dari atas, kadang-kadang menuangkan air panas dari atas gitu. Air panas dituangkan untuk mereka yang mau naik pakai tangga ke atas benteng itu. Dari atas benteng itu dipanah dan sebagainya. Pertahanannya luar biasa. Gambaran di sini adalah Daud tahu caranya berlindung di dalam Allah. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya berlindung di dalam Allah, Allah memang ada. Kita memang punya persoalan, ada ancaman bagi kita. Tapi kita tidak bisa masuk dan berlindung di dalam Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa berlindung di dalam Allah? Kita harus tahu caranya. Caranya itu bagaimana? Daud tunjukkan di sini dekat dengan Allah. Dengan dekat dengan Allah, dengan membina hubungan yang baik dengan Allah, maka kita akan mampu berlindung di dalam kekuatan Allah. Ayat yang berikutnya yang mengatakan begini. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia. Hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi di dalam hatinya mereka mengutuki. Dalam Mazmur Daud ini Daud mengatakan situasinya Daud terlihat lemah dan tidak berdaya. Seperti tembok yang sudah miring, yang hampir roboh.
tembok harusnya tegak, ini temboknya sudah mulai miring. Miring ya tentu sudah retak-retak semua. Mungkin tinggal didorong sama anak kecil, robohlah tembok itu. Seperti itu kondisinya Daud. Lemah, tidak berdaya. Dan ini mau diserang terus oleh Absalom. Daud sudah melarikan diri keluar kota Yerusalem, masih dikejar, masih dicari. Daud menyeberang ke lembah Kidron dan Daud sampai ke Bukit Zaitun. Daud berada di sana di tempat doanya Tuhan Yesus. Nanti menjadi tempat doanya Tuhan Yesus. Daud berada di sana dan itu mau diserang lagi oleh Absalom. Daud berlindung pada Allah dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya seperti tembok miring yang hampir roboh. Di ayat 5 ditunjukkan di sana betapa liciknya mereka ini. Musuh-musuh Daud ini. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Satu tujuannya, ingin menjatuhkan, menurunkan Daud dari tahtanya. Mereka suka kepada dusta. Mereka hanya menyebarluaskan semua dusta. Baik dusta kepada orang-orangnya Daud maupun dusta kepada pengikut-pengikut Absalom sendiri. Jadi pengikut Absalom ini diberi janji-janji yang isinya dusta untuk mendukung Absalom. Pengikut Daud diberi dusta yang menjelek-jelekkan Daud, yang memfitnah Daud. Dan hal ini adalah hal yang jahat. Bertujuan menjatuhkan Daud, bersikap palsu kepada Daud. Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Itu manusia. Manusia itu bisa seperti itu. Di depannya seolah-olah baik, memuji, baik, seolah-olah tidak ada masalah. Tetapi di belakangnya dia bergerak, bergerilya dengan niat-niat yang buruk, niat-niat yang jahat. Dikatakan di sini mereka mengutuki. Satu hal yang kita belajar dari sini, ini strategi yang sangat-sangat jahat, sangat-sangat buruk. Dan Daud mengalami hal ini. Daud mengalami hal ini ketika orang-orang Absalom menyebarluaskan segala cerita-cerita dusta kepada siapapun juga tentang Daud. Apa kata firman Tuhan tentang orang-orang seperti ini? Amsal 3, kita beri tanda dulu, Mazmur 62, Amsal 3 ayat 29. Amsal 3 ayat 29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ini adalah hal yang keji. Orang itu ya tidak curiga tinggal bersama dengan kita. Orang itu menganggap kita ini baik. Orang itu menganggap kita ini adalah di pihaknya. Tapi sesungguhnya kita merencanakan yang jahat buat orang itu. Ini adalah kekejian di mata Tuhan. Sehingga Tuhan katakan di sini, firman Tuhan katakan, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Siapa yang tinggal bersama-sama dengan kita? Yang tinggal bersama-sama dengan kita pasti orang dekat. Seperti ini, Absalom anak kandungnya Daud. Ini orang dekat ini. Atau pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, saudara kandung kita, sahabat kita, teman baik kita, teman seperjuangan kita, teman sepelayanan kita, ataupun teman satu kongsian di kantor, itu namanya orang dekat. Itu adalah orang-orang yang tinggal bersama dengan kita. Sangat buruk apa yang Daud alami, karena Daud tidak menaruh curiga kepada Absalom. Daud mungkin curiga kepada orang-orang dari bangsa-bangsa di daerah sekitar Yerusalem. Khususnya Filistin, itu musuh bebuyutan. Mungkin Daud curiga. Tapi kepada Absalom, anaknya sendiri, Daud tidak curiga. Dan Daud tidak memasang strategi apapun. Tidak memasang perlindungan apapun terhadap Absalom. Dan ketika Absalom berusaha untuk mendesak Daud, Daud melarikan diri. Mengharapkan Absalom ini suatu ketika dijamah oleh Tuhan dan sadar dan bertobat dan tidak lagi berontak kepada ayahnya. Kalau di dalam dunia politik, cara yang dikatakan pada Amsal 3 ayat 29 ini sering terjadi. Orang sering memanfaatkan orang lain
hanya untuk kepentingannya sendiri. Orang sering menjahati orang lain, mengatur strategi politis yang jahat kepada orang lain. Yang penting saya untung, itu di dunia politik. Dunia politik seringkali adu pandai seperti itu. Bagaimana cara memanfaatkan tenaga lawan, bagaimana memanfaatkan situasi lawan yang menguntungkan saya. Apalagi si lawan ini tidak sadar bahwa saya sedang merencanakan sesuatu yang jahat kepadanya. Dikatakan di sini, sedangkan tanpa curiga, ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Kalau curiga ya dia pasti tidak tinggal bersama-sama dengan kita dong. Dia tidak curiga. Lalu direncanakan sebuah kejahatan. Dia tidak curiga. Lalu direncanakan sebuah gerakan. Sebuah cara yang begitu liciknya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa hal ini adalah hal yang buruk. Itu sebabnya nanti Absalom dihukum oleh Tuhan. Daud bukan orang benar. Daud juga banyak salahnya. Tapi Daud berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dekat dengan Allah. Tapi tidak demikian dengan Absalom. Absalom merencanakan sesuatu yang buruk untuk ayahnya sendiri. Yang harusnya dikasihinya. Harusnya ayahnya didukung. Pemerintahan ayahnya didukung. Harusnya seperti itu. Orang-orang dekatnya Daud malah mendukung Daud. Sedangkan Absalom malah enggak mendukung Daud. Malah menjegal Daud. Malah berlaku buruk. Ini bukan strategi yang pandai. Ini bukan cara yang dibenarkan oleh Tuhan. Daud tidak terus melakukan strategi yang lain. Daud sama sekali tidak membuat sebuah strategi perang atau strategi politik untuk mengalahkan Absalom. Tidak. Apa yang Daud lakukan? Dia menyerah kepada Tuhan. Karena ini bukan lawannya. Tidak benar ini kalau dilawan. Kita baca lagi ayat yang lain, Yesaya 29 ayat 20 dan 21. Yesaya 29 ayat 20 dan 21. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara. Dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Dikatakan di sini, sebab orang yang gagah sombong akan berakhir. Mungkin Absalom gak merasa sombong. Tapi apa yang dilakukannya, sikapnya dan hatinya di hadapan Tuhan, itu gagah sombong. Karena berusaha untuk mengalahkan ataupun menguasai pemerintahannya Daud dengan cara yang jelas salah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa dikatakan sombong di sini? Karena dia mempunyai hati yang tidak tunduk pada Tuhan. Seolah-olah dialah yang menjadi Tuhan yang bisa menentukan sekaranglah waktunya yang terbaik. Kalau kita sudah bisa menentukan sekarang nih timingnya yang terbaik, waktunya yang terbaik. Hati-hati kalau itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita bisa berada dalam situasi sebagai orang gagah sombong di hadapan Tuhan. Kita tahu apa tentang waktu. Kita tahu apa tentang sesuatu yang akan terjadi. Kita tuh gak tahu apa-apa. Cuma dalam pemikiran kita yang bodoh, dan kita tidak mau akui bahwa pemikiran kita itu bodoh, kita tuh menganggap ini timing yang tepat untuk menyerang Daud. Kata Absalom, sekarang waktunya menyerang Daud. Tapi Daud sudah diloloskan oleh Allah. Disembunyikan oleh Allah. Tuhan sudah melindungi Daud. Dan itu tidak terfikir oleh Absalom. Di situ letak gagah sombongnya. Merasa diri mampu, merasa diri sudah benar, sudah tepat, ada pendukung-pendukung. Bahkan penasehatnya Daud pun ikut mendukung Absalom. Banyak pendukung-pendukung Absalom ini. Sehingga makin didukung orang, semakin ngerasa percaya dirinya tinggi. Tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak seperti itu. Disitulah gagah sombong. Orang yang gagah sombong akan berakhir. Dan orang pencemooh akan habis.
Pencemooh ini karena apa? Karena Absalom harus menjelek-jelekkan dan merendahkan Daud. Mau tidak mau. Daud yang kelihatannya cemerlang, hebat, itu harus diturunkan dari posisinya yang cemerlang itu. Supaya semua orang melihat Daud itu sebagai sesuatu yang negatif, sebagai sesuatu yang buruk, pikirannya orang semua dialihkan untuk melihat Daud sebagai tokoh yang buruk, sehingga orang-orang itu akan mengikuti Absalom. Itu strategi politik. Tapi strategi politik ini tidak bisa mengalahkan Tuhan, ingat. Seringkali orang lupa akan kuasa Tuhan, akan peran Tuhan. Banyak orang, termasuk orang Kristen, menganggap remeh peran Tuhan dalam kehidupan manusia. Tapi firman Tuhan itulah kebenaran yang tidak mungkin berdusta. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Seringkali kita berkelit ketika kita punya niat jahat, kita berkelit coba mencari sisi positif dari niat jahat itu. Tapi jujurnya hati kecil kita juga mengatakan, lu jahat. Jahat lu gak bener lu, cara seperti ini. Kalau kejahatan ini diteruskan, niat jahat ini diteruskan, maka masuklah kita pada segmen berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang melindungi orang yang benar. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Ini kebenaran firman Tuhan. Siapa saja mereka? Yaitu ayat 21, mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara. Secara singkat apa? Orang yang menghakimi. Secara singkat seperti itu. Karena dia menyatakan seseorang berdosa dalam suatu perkara. Kadang-kadang hal ini tidak di muka umum. Kadang-kadang ya berdua, bicara dalam kelompok kecil. Absalom bicara pada rakyat dalam kelompok kecil. Di muka pintu gerbang Absalom berdiri duduk di situ. Untuk menunggu rakyat yang mau minta pembelaan dari Daud. Menunggu rakyat yang membawa persoalan kepada Daud. Di stop sama Absalom. Jangan sama Daud, sama gua aja sini. Gua juga bisa. Nah disitulah ketika berbicara di sana, Absalom berusaha memengaruhi pikirannya rakyat. Supaya pikiran rakyat ini jadi negatif kepada Daud. Kalau istilah sekarang diistilahkan dengan black campaign. Kampanye gelap, kampanye hitam. Artinya menceritakan hal-hal yang buruk, yang bohong lagi, yang tidak benar lagi, opininya dia, kesimpulannya dia ceritakan, bukan fakta. Tapi kesimpulannya dia. Ya tentu saja, karena Absalom mau menjatuhkan Daud, ya Daud gak ada bagusnya sedikit juga, itu kesimpulannya Absalom. Kalau ditanya, coba ceritakan kebaikannya, istimewanya Daud apa? Ya gak ada. Karena memang Absalom ingin menjatuhkan Daud. Dulu mungkin sebelum Absalom ingin menjatuhkan Daud, wah Absalom memuji-muji Daud karena bapaknya itu. Tapi setelah berjalannya waktu cerita berubah. Di sini kalau kita lihat, kita bisa belajar apa yang terjadi. Jadi mereka yang akan dilenyapkan itu, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara. Itu sebabnya saya ajak jemaat kita semua, termasuk diri saya sendiri selalu saya ingatkan. Jangan kita menghakimi, jangan. Kita tidak tahu dengan pasti kebenarannya. Dan kita tidak pernah diangkat jadi hakim oleh Tuhan. Lebih baik kita serahkan penghakiman ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu kebenaran yang paling benar. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menentukan apa yang harus terjadi. Jangan kita yang menghakimi. Lalu dikatakan juga di sana, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Menjerat orang yang menegur demi kebaikan. Menjerat, kalau di sini dikatakan orang yang menegur mereka di pintu gerbang, ini maksudnya pintu gerbang kota. Kadang-kadang orang itu keluar dari pintu gerbang kota, maksudnya untuk melakukan sesuatu pembalasan dendam misalnya. Lalu ditegur, janganlah balas dendam, ampunilah dan sebagainya. Atau orang ini keluar dari gerbang kota karena ingin melakukan perbuatan jahat, ingin merampas hartanya orang lain.
atau ingin menguasai daerahnya orang lain, ingin menguasai rakyatnya orang lain. Misalnya seperti itu, dinasehati begini, gini, begini, janganlah dan sebagainya. Nah, orang yang memberi nasihat ini menegur mereka ini dipasangi jerat. Udah tahu nih saya bakal keluar dari gerbang, saya bakal dinasehati sama si orang itu. Sekarang saya dengan akal licik saya pasangi jerat. Supaya dia terjerat. Dijebak dia. Di dalam situasi yang buruk. Lalu istilah sekarang kriminalisasi. Dikriminalkan. Tadinya dia nggak kriminal, jadi kriminal. Gara-gara jerat. Dijerat. Banyak cara menjerat orang. Tujuannya apa? Tujuannya tadi. Untuk bisa memengaruhi Absalom, bisa memengaruhi orang-orang untuk mendukung Absalom melawan Daud. Lalu yang lain lagi di sini dikatakan, dan yang mendesak orang benar, ayat 21 bagian akhir. Mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Menekan orang benar dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat. Ini tadi juga bagian dari black campaign, kampanye hitam. Juga yang disebut dengan negatif campaign. Negatif campaign itu adalah lawannya positif campaign. Kampanye positif itu adalah mengagung-agungkan kelebihan seseorang. Tapi kalau negatif campaign ya menonjol-nonjolkan kejelekan orang itu. Tujuannya apa? Supaya jangan dipilih. Orang itu jangan dipilih. Dia punya 100.000 kelebihan, tutupi. Dia punya satu kesalahan kecil, dibesar-besarkan. Supaya apa? Supaya tidak dipilih. Supaya milih pasangan calon yang lain. Itu adalah cara-cara yang buruk di hadapan Tuhan. Mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Banyak orang menganggap remeh peran Tuhan. Ingat loh, Tuhan itu masih ada. Tuhan masih berperan, Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkhotbah tentang iman. Itu kalau saudara belum dengar, sebaiknya saudara dengar. Karena itu masalah. Masalah buat kita semua. Kita gampang bicara tentang iman, tapi ketika kita harus beriman, imannya nol. Tidak ada sama sekali, nol. Tidak perlu orang lain membuktikan bahwa iman kita nol. Kita sendiri tahu, loh kok saya gak beriman ya. Padahal sekarang saatnya saya harus beriman. Sama dengan itu adalah ketika kita menganggap remeh peran Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar dan luar biasa dan sebagainya. Tetapi ketika kita melakukan apa yang menjadi ambisi kita, keinginan kita, dengan pikiran kita sendiri, kita tidak menganggap Tuhan itu ada. Kita masukkan Tuhan ke kotak, ke peti. Tidak ada Tuhan. Nanti waktu hari Minggu saja, kita gelar Tuhan lagi untuk dipuji-puji, disembah-sembah. Tuhan hanya sebagai objek penyembahan kita, pujian kita. Tidak benar-benar kita imani. Kalau kita beriman pada Tuhan sungguh-sungguh, maka kita percaya Tuhan akan menolong kita. Itu satu. Tapi kalau kita beriman pada Tuhan sungguh-sungguh, kita pun jadi takut. Tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, bisnis saudara adalah hal yang positif di hadapan Tuhan. Tapi jangan pakai cara-cara yang kotor seperti tadi. Walaupun saudara di dalam bisnis itu punya saingan. Pasti saudara punya saingan. Nah, saingan saudara tidak perlu dijatuhkan dengan saudara menjelek-jelekkan saingan itu. Kalau saudara memang punya produk yang unggul, kualitas yang baik, dengan sendirinya akan dipilih oleh orang yang sudah saudara jelaskan tentang produk saudara. Kalau saudara adalah profesional benar-benar, orang akan memilih saudara untuk jasa itu, tidak akan memilih orang lain. Kalau saudara tunjukkan profesionalismenya saudara, ini loh kualitas saya. Pasti saudara akan dipilih untuk mengerjakan proyek itu dan seterusnya. Satu hal, kita harus benar-benar takut sama Tuhan. Ada Tuhan loh. Kita bisa menipu orang, kita bisa jerat orang, kita bisa memakai cara-cara politik yang begini, begitu untuk menjahati seseorang. Tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu. Ingat, Tuhan ada. Walaupun kita anggap tidak ada, tetap ada. Walaupun negara Amerika Serikat kita anggap tidak ada, tetap ada. Walaupun kita belum pernah ke sana, tetap ada.
Ada loh tetap walaupun kita tidak tahu. Begitu juga Tuhan. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita harus menjalani kehidupan pada babak-babak yang buruk. Yang buruk, yang berbahaya, kadang menakutkan juga, merugikan juga, resikonya besar, penuh dengan ancaman. Situasi yang ada di luar ini tidak membuat kita itu nyaman. Tidak membuat kita itu tenang. Tidak membuat kita itu tidak takut. Semuanya membuat kita takut, membuat kita stres, membuat kita kepikiran apapun juga yang sedang kita hadapi ini. Tapi Mazmur Daud, Mazmur 23 yang terkenal ini mengatakan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak ada orang yang ingin jalan di dalam lembah kekelaman. Tapi kalau harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini hal yang aneh. Inilah rahasianya mengapa Daud yang dekat dengan Allah mempunyai kekuatan yang mistik, misterius, yang aneh, yang ajaib. Saudara yang tidak dekat dengan Allah tidak mungkin bisa merasakan kekuatan Allah ini. Tapi ketika saudara dekat dengan Allah, ada naungan Allah yang begitu rupa langsung turun atas saudara, yang membuat saudara tidak akan takut dengan situasi apapun. Tidak akan cemas. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ini dua hal. Pertama adalah Allah menyertai. Kedua, kita sadar bahwa Allah menyertai. Gak ada gunanya Allah menyertai dan kita tidak sadar bahwa Allah menyertai. Kenapa? Karena kurang bergaul dengan Allah. Kurang akrab dengan Allah. Jadi penyertaan Allah itu tidak kita rasakan. Tidak kita alami. Sehingga yang ada adalah ketakutan ketika harus masuk ke bagian-bagian yang buruk dalam kehidupan kita. Hal-hal yang berbahaya, yang mengancam, menakutkan, merugikan, penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan macam-macam hal-hal yang jahat. Kita jalani itu, maka kita jalani dengan rasa takut. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai, kita mempunyai satu hubungan kedekatan. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Jadi rahasia ketenangan kita itu adalah bukan karena situasinya sudah tenang. Tapi karena dekat dengan Allah. Orang yang tenang tidak akan panik. Sehingga tidak akan mengambil langkah-langkah yang tolol di dalam kepanikannya. Orang panik itu seringkali bodoh loh. Orang panik tuh bisa jadi bodoh. Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sementara dia stres berat. Kemarinnya saya kirim ke WA-nya grup tentang bagaimana memadamkan itu ya. Gas itu ya. Gas kalau bernyala. Saya juga baru tahu itu. Ternyata dari mulutnya tabung gas ya. Kalau dinyalakan api nyala kan. Waktu gasnya dibuka gitu kan. Tadi mulutnya tabung gas tuh. Wah apinya nyala gitu kan. Ternyata tabungnya nggak meledak. Kan kita punya pikiran seringkali, oh ini apinya bisa balik ke dalam dan meledakkan tabung itu dan mencelakai saya. Ternyata enggak. Ada pesan yang berulang-ulang dikatakan oleh petugas di situ. Petugas di situ mengatakan, jangan panik. Itu satu. Orang tidak panik itu tahu harus bagaimana menjalankan dan harus bagaimana langkah berikut. Tapi kalau orang panik, langkahnya bisa salah. Paniknya karena apa? Karena takut. Karena takut apapun juga sudah tidak ada yang dipilih lagi. Kalau yang legal tidak ada, yang tidak legal juga saya jalani dah karena saya takut. Kalau saudara takut gak makan, biasanya saudara melakukan hal baik-baik untuk cari uang untuk bisa makan. Sekarang karena takut gak makan, sudah segala sesuatu yang melanggar hukum pun dijalani. Sebab apa? Takut gak makan. Targetnya apa? Targetnya saya dan anak-anak saya, keluarga saya semua harus hidup loh. Jadi saya jalani sesuatu yang salah juga, saya jalani juga. Itu bukan orang beriman. Orang beriman tuh nyerah sama Tuhan. Terus ingat,
Iya ya, burung di udara tidak pernah menanam, tapi tidak ada satupun yang kelaparan. Bunga bakung di padang, tidak ada yang pernah menyulam, tapi pakaian Salomo tidak ada yang seindah bunga bakung. Di situ kita berpikir, iya ya. Di situ harusnya begitu tuh, mekanismenya begitu. Kalau orang beriman harusnya begitu. Dia memandang langit yang luas, dia melihat ini semua ciptaan Allah. Siapa Allah? Allah adalah Bapakku yang di dalam surga. Gak mungkin aku dibiarkan oleh Allah. Kemarin di antara, mana ada acara ibu-ibu ya, ada acara wanita dari pusat, dari sinode. Ada satu orang yang bertanya pada saya, bagaimana Pak Andri untuk mengatasi masalah keuangan pribadi Pak Andri sendiri gitu dalam kehidupan sehari-hari. Saya bilang semua Tuhan yang beri. Saya beritahu gini, dulu saya itu pengusaha, perencana arsitek saya. Arsitek saya punya 2 perusahaan dulu sebelum jadi pendeta. Ketika saya menyuruh anak buah saya jelaskan kepada ibu-ibu yang tanya ini. Ketika saya menyuruh anak buah saya ke Surabaya karena ada tugas. Maka saya bekali dia dengan uang untuk transport antar kota dan di dalam kota. Kembalinya juga. Juga saya bekali uang untuk makan. Saya bekali uang untuk akomodasi hotel. Saya bekali uang juga untuk apa? Uang sakunya dia. Dia mungkin dari sana mau bawa oleh-oleh untuk anak, untuk istrinya dia. Jadi ini loh uang sakunya. Saya ini orang yang tidak sempurna itu bisa membekali anak buah saya dengan lengkap. Sekarang saya ini pegawainya Tuhan. Tuhan tuh jauh lebih ajaib dan lebih sempurna dan lebih luar biasa. Ketika Tuhan menyuruh saya sebagai hamba Tuhan bertugas, gak mungkin Tuhan gak lengkapi segala kebutuhan. Masalahnya sekarang kita beriman gak sama Tuhan? Kalau kita tidak beriman sama Tuhan ya kita gak dapat bagian. Malah kita karena panik jadi terus melakukan langkah yang salah. Karena panik kita melakukan hal yang keliru. Lalu nanti pendeta ditangkap KPK. Karena panik. Ini adalah satu hal yang buruk. Beriman tapi tidak sungguh-sungguh beriman. Punya Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh takut pada Tuhan. Tapi Mazmur Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, itu modal. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya sering jelaskan ini. Seorang gembala punya gada dan tongkat. Gada adalah untuk memukul kalau ada beruang, serigala, pukul sama gada. Supaya melindungi domba. Tapi tongkat untuk apa? Untuk ngarahkan. Domba kan kadang-kadang suka jalannya gak lurus kan. Miring, belok gitu kan, diarahkan. Enggak dipukul, enggak. Babak belur si dombanya kalau dipukul. Terus enggak dimakan serigala tapi babak belur. Mati geger otak si dombanya kalau kayak gitu caranya. Enggak, diarahkan pakai tongkat. Jadi gada dan tongkatmu itulah dikatakan di sini yang menghibur aku. Mungkin si domba ini ya, saya bayangkan kalau saya jadi domba itu. Saya jadi domba gitu, saya jalan, saya nggak tahu gembala ada nggak di belakang, saya nggak tahu. Ketika saya miring, tongkatnya gembala ini kok mengarahkan saya ke jalan yang benar lagi. Jadi saya yakin di belakang pasti ada gembala. Sebab tongkatnya ngarahkan. Ketika saya jalan tiba-tiba ada beruang datang. Mau memakan saya. Oh gak ada yang besar. Plak, kena kepalanya beruang. Saya yakin di belakang ada gembala. Meskipun saya tidak lihat gembala itu. Disitulah tenang hati saya. Hati kita harusnya seperti itu. Kalau kita tenang, Tuhan memberikan jalan. Tuhan berbisik kepada kita. Memberitahu apa yang harus kita lakukan. Itu pun kita dengar. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Kita balik ke Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya.
Allah ialah tempat perlindungan kita. Apa yang seringkali membuat kita tidak tenang karena kita tidak punya harapan. Coba saudara cek. Masalah-masalah yang sedang saudara hadapi saat ini, ada harapan enggak? Kalau enggak ada harapan, saudara enggak tenang. Ada orang yang harusnya bayar barang yang saudara jual kepada orang itu. Tapi ada harapan karena ya besok Senin saya telepon orang itu ke kantornya dan orang itu pasti ada dan saya nanti dibayarnya. Nah, tenang saya. Hari ini belum dibayar tapi saya tenang. Tapi kalau saya tahu bahwa orang ini sudah 2 tahun saya tagih-tagih, susah sekali. Barangnya sudah lama sekali saya kirim, udah 2 tahun yang lalu sampai sekarang ditagih-tagih, susahnya luar biasa. Uang saya nyangkut di situ. Besok Senin coba saya mau telepon lagi. Tenang gak kita? Gak tenang. Sebab apa? Gak yakin. Rasanya gak ada harapan untuk bisa diterima teleponnya atau bisa bicara dengan orang ini. Kalaupun bicara sama orang ini akan bilang, oh iya ya, nanti besok ya, lusa ya. Tapi ternyata enggak lagi. Selama 2 tahun dia seperti itu. Sehingga kita tidak punya harapan, sehingga kita merasa tidak tenang. Harapan itu memberikan kepada kita ketenangan. Dan hanya Allah yang bisa memberikan harapan. Termasuk ketika sudah tidak ada harapan. Ketika tidak ada harapan, Allah tetap bisa memberikan harapan. Sehingga dikatakan di sini pada Mazmur 62 tadi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Apa sebabnya? Sebab daripadanya lah harapanku. Kalau saudara salah berharap, saudara akan menjadi tidak tenang. Sebab yang lain tidak bisa diharapkan. Tapi kalau saudara benar berharap hanya kepada Allah, maka di saat tidak ada harapan sekalipun, tetap ada harapan. Selama ada Allah, berarti tetap ada harapan. Kalau Allah itu adalah kekal, Allah itu abadi, berarti apa? Tetap ada harapan sampai selama-lamanya. Walaupun kelihatannya tidak ada harapan. Udah banyak kisah yang pernah kita baca di dalam Alkitab ini. Bagaimana kondisi tidak ada harapan itu diubah oleh Tuhan dengan begitu mudahnya sehingga terjawab. Dan ternyata ada harapan di dalam Tuhan. Mujizat-mujizat yang kita kenal sebagai mujizat. Sekali lagi, itu sebetulnya mujizat itu istilah kita. Karena kita merasa itu ajaib. Tapi kalau buat Allah itu bukan mujizat. Biasa aja, kata Allah. Biasa aja. Dulu teman saya punya sepeda motor. Yang sudah parah lah, udah gak bisa diperbaiki lah sama sekali. Saya bilang, saya punya teman yang hobinya ngotak-ngatik sepeda motor. Mau gak kalau kita ke sana? Kita coba. Nah, dibawa sepeda motor itu dituntun ke sana. Ke teman saya yang ahli mesin ini. Teman saya ngelihat gini-gini, ya udah ditinggal dulu lah. Berapa lama? Ya seminggu lah, 10 hari, seminggu boleh. Nah setelah waktunya kembali kita datang ke sana. Motor itu sudah jalan dengan, kalau motor yang bagus kan suaranya enak gitu ya. Jeng 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 enak gitu ya. Enggak kayak orang lagi maki-maki gitu kan. Suaranya enak. Loh, kata teman saya yang punya sepeda motor, mujizat katanya. Wah, sepeda motor saya sudah nggak bisa apa-apa, sekarang sudah bisa bunyi mesinnya seperti ini, bisa jalan, bisa dipakai lagi dengan lancar. Mujizat, kata teman saya yang orang bengkel bilang, enggak mujizat, ini biasa-biasa aja. Saya ahli di sini. Yang mujizat tuh kemarin loh, dia bilang, dia cerita, istri saya itu sakit. Kita semua nggak tahu apa itu penyakitnya. Waduh, sakit luar biasa seluruh badannya. Dia bawa ke dokter. Dokter bilang, oh ini obatnya ini, besoknya sembuh. Nah itu mujizat. Menurut dia, karena dia bukan dokter. Dokter itu kalau kita tanya, bukan mujizat, itu biasa-biasa aja. Kalau kita tanya kepada Allah, ketika 5 roti, 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, itu mujizat bukan Tuhan? Bukan, biasa-biasa aja. Ketika murid-murid panik di atas perahu di Danau Galilea, tiba-tiba Tuhan Yesus jalan di atas air, itu mujizat bukan? Biasa aja, kata Tuhan. Ketika Lazarus dibangkitkan, mujizat bukan? Bukan juga, biasa aja. Tuhan itu Allah itu maha kuasa. Ketika kita berharap kepadanya, maka harapan kita itu tidak akan pernah berhenti di tengah jalan.
Asalkan kita terus menggantungkan harapan kita kepada Allah. Jangan pada pikiran kita sendiri yang membuat kita jadi jahat nanti kepada orang lain. Cari jalan yang sebetulnya salah di hadapan Tuhan. Yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hati-hati. Allah itu mampu memberikan keselamatan yang sebenarnya. Seperti gunung batu dan benteng yang kokoh. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, ayat 7. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi kalau saudara punya masalah apapun yang saudara rasakan, udah deh ini, seperti motornya teman saya itu, udah deh ini finish, gak bisa buat apa-apa. Jadi besi tua di kilo aja. Saya bilang coba dulu ya ke teman saya yang montir ini. Dia tukang ngulik sih, seneng dia. Justru seperti ngerjain teka-teki gitu loh. Buat dia itu kalau motor rusak gimana gitu, buat dia seperti ngerjain teka-teki. Jadi kalau dia bisa gitu, aduh lega luar biasa dia. Nggak dibayar juga nggak apa-apa, tapi kalau dibayar juga mau juga sih. Ini adalah hal yang Allah lakukan pada kita. Untuk kita diberi keselamatan dan kemuliaan. Karena semuanya itu pada Allah. Kalau kita berada dalam situasi yang berbahaya sekalipun, apakah Tuhan akan menyelamatkan kita, akan menolong kita? Oh pasti. Ketika kita berharap hanya kepada Allah. Karena dia gunung batu dan benteng yang kokoh. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kuncinya adalah percaya kepada dia setiap waktu. Percaya kepada Allah setiap waktu. Mencurahkan isi hati kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, keluhan kita, curahkan di hadapan Allah. Dalam doa kita berdoa, Tuhan saya ini mengalami seperti ini. Allah itu tempat perlindungan kita. Dan ketika kita berlindung seperti Daud berlindung dari Absalom, maka tidak ada tentara Absalom yang dapat menyentuh Daud. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini ayat ini sungguh luar biasa, sungguh bagus. Kalau saudara renungkan ayat ini ya. Ayat-ayat ini dapat menjawab akan masalah-masalah persoalan yang saat ini sedang saudara hadapi. Dikatakan di sini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi tidak ada gunanya kita melakukan sesuatu hal yang membuat kita tambah putus asa. Tambah tidak punya harapan. Tapi menjadikan kita berharap. Apa yang harus kita perhatikan? Yang aku perhatikan ini. Dikatakan di sini pada ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Jadi Allah itu menyediakan bagi kita. Kasih setia dan rahmat-Nya yang tidak kunjung habis. Dengan modal itu cukuplah bagi kita mengatasi semua ancaman, semua masalah, semua persoalan yang harus kita hadapi. Jangan pakai pikiran kita sendiri, jangan pakai kekuatan kita sendiri, jangan pakai strategi kita sendiri, apalagi strategi politik yang kotor. Jangan, tapi pakailah cara Tuhan ini. Aku tahu Tuhan menyediakan. Karena itu aku hari ini berada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Harusnya seperti itu. Tuhan adalah bagianku, ayat 24. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu bagianku. Jadi bagianku itu bukan persoalan, itu bagianku. Ancaman itu bagianku. Ketegangan, kekhawatiran itu bagianku, bukan. Bagianku adalah Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya dan tidak pernah habis rahmat-Nya.
Tuhan ini bagianku, itu sebabnya aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Lalu dikatakan ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini yang seringkali orang sulit. Sulit sekali disuruh menanti pertolongan Tuhan. Suruh diam untuk menanti pertolongan Tuhan yang pasti datang. Sebab apa? Sebab makin ditunggu, makin gak yakin. Pertolongan Tuhan benar datang gak? Sedangkan masalah ini ada deadline-nya. Ada tanggal habisnya. Harus selesai di saat itu. Dan di situ kita menjadi penuh kekhawatiran, lebih khawatir lagi. Sambil menunggu Tuhan, sambil menumpuk kekhawatiran. Harusnya kita sambil menunggu Tuhan, sambil percaya, berharap Tuhan pasti tidak akan terlambat menolong kita. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini satu hal yang harus kita miliki. Saudara punya persoalan apapun pagi hari ini, nantikanlah pertolongan Tuhan. Jangan nantikan pertolongan manusia, tapi nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan itu mampu menolong kita dengan cara yang mungkin di luar logika kita, di luar akal sehat kita. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang luar biasa. Kita lihat bagian terakhir dari Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Mazmur 62 ayat 10 sampai 13. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud ini adalah orang yang punya pengalaman luar biasa di dalam menjadi raja maupun di dalam menjadi hamba Tuhan. Sehingga dia katakan, orang-orang yang hina itu tuh seperti angin saja. Bahkan orang-orang yang mulia itu seperti dusta. Jadi orang yang hina atau orang yang mulia sama aja. Nggak bisa kita anggap. Tidak bisa kita percaya, tidak bisa kita berharap kepada orang-orang ini. Pada neraca, mereka naik ke atas. Neraca yang naik ke atas itu berarti neraca yang enteng. Kalau neraca yang berat, berbobot, ya turun neraca. Ini naik ke atas berarti enteng. Berarti tidak ada dayanya apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa. Lalu dikatakan apabila harta, berikutnya ini bukan pada orang, tapi pada harta kita, makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Hati-hati tertipu dengan kemampuan. Harta ini bukan cuma harta benda, materi, uang dan sebagainya. Harta ini termasuk kepandaian, termasuk kedudukan dan sebagainya, apa yang kita miliki. Hati-hati. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ini yang sebenarnya. Allah itu memegang kekuasaan. Sehingga Allah yang bisa menentukan segala sesuatu dengan tepat dan baik. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab dikatakan engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita harus ingat. Termasuk kepada kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan pun akan membalas kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan bukan hanya kelakuan tingkah laku fisik kita, tapi juga perkataan kita, sikap hati kita, apa yang kita putuskan, apa yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Hati-hati, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Daud mengambil keputusan, sudah saya melarikan diri saja dari Yerusalem. Saya pergi dari Yerusalem dan saya bersembunyi di Bukit Zaitun. Di sanalah Daud membiarkan Absalom sambil menunggu pertolongan Tuhan. Tidak tahu seperti apa nanti pertolongan Tuhan jalan keluarnya. Tapi kita tahu kisah Absalom. Pada akhirnya Absalom dengan rambutnya yang begitu panjang dan tebal itu terkait di sebuah pohon dan akhirnya dihabisi oleh tentara Daud. Dan Daud menangis habis-habisan kehilangan Absalom, anak yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin.
kasih ya Bapa. Engkau adalah Allah yang sungguh berkuasa, tapi Engkau juga Bapa yang begitu baik. Engkau tidak meninggalkan kami ketika Engkau mengetahui bahwa sesungguhnya kami sedang mengalami persoalan-persoalan yang berat dalam kehidupan kami. Ada tantangan-tantangan yang luar biasa. Ada ancaman-ancaman yang luar biasa. Ada hal-hal yang berat yang harus kami hadapi dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, yang sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Tuhan adalah gunung batu dan kota benteng kami, sehingga kami tidak perlu takut ketika kami berjalan dalam lembah bayang maut sekalipun. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami, mengatasi semua persoalan dan ancaman, tantangan apapun juga yang saat ini sedang berada dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau sendiri yang akan melakukan jalan keluar, memberikan kekuatan dan pertolongan kepada setiap anak-Mu yang beriman pada Tuhan dengan kuasa Tuhan pagi hari ini. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami menunggu dengan tenang akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang dapat menolong. Terima kasih Bapa, berkati akan jemaat Tuhan yang hari ini hadir dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga mereka yang hari ini melayani Tuhan. Tuhan berkati semua Tuhan, karena mereka ini mencintai Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin.